Saudara, di tengah pandemi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat angka pengguna sepeda meningkat hingga 10 kali lipat. Bersepeda kini jadi salah satu alternatif sarana transportasi atau olahraga oleh masyarakat. Ya, demam sepeda ini bak jamur di musim hujan. Melimpah ruah, bos. Dari anak kecil, remaja, dewasa, kakek, nenek, encang-encing, nyak babe, semua pada gemar naik sepeda. Dari yang harganya ratusan ribu hingga jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, semuanya laku, bos. Jadi kita ulas di pagi hari ini. Rame-rame warga plus 62 beli sepeda, fenomena sesat atau mungkin selamanya. Tren bersepeda juga diikuti oleh sejumlah selebritas dan influencer. Tidak heran mengapa bersepeda kini menjadi sangat populer. Ini kemudian memunculkan komunitas. Salam olahraga. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di dalam acara Velo Apa Kabar? Sebuah acara talk show yang membahas tentang dunia olahraga bersepeda dari sudut pandang yang berbeda. Persembahan dari Jakarta International Velodrome, rumahnya masyarakat para sepeda. Bersama saya, Bung Dika. Di masa pandemi ini, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa, khususnya pada olahraga bersepeda. Setiap hari kita melihat sebuah pandangan orang bersepeda di mana-mana. Pagi hari banyak, siang hari ada, sore hari lebih banyak, malam hari juga banyak. Selain itu, dikutip dari idns.com, menunjukkan data penjualan sepeda naik hingga 85%. Wow, sebuah angka kenaikan yang luar biasa. Lantas, sebenarnya masyarakat berbondong-bondong bersepeda di masa pandemi ini? Kenapa harus bersepeda? Nah, malam ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang masyarakat pesepeda yang selalu mengkampanyekan budaya disiplin. Hobinya bersepeda sambil mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Dan beliau juga hobinya fotografi. Siapakah beliau? Penasaran? Ayo kita saksikan video yang satu ini. Selamat malam, Bung Hendro Subroto, Program Director Komunitas Budaya Disiplin dan Program Director ekotransport.id. Selamat malam, Bung Dika. Sehat selalu ya hari malam ini ya. Ya, masih bersepeda nih sampai sekarang nih. Masih bersepeda, sedikit-sedikit. Waduh, Bung Hendro, saya penasaran banget. Saya mau tanya, kenapa sih? Kenapa harus bersepeda? Boleh dong sharing-sharing ke kita. Pastinya semua pesepeda punya alasan masing-masing. Pastinya, kenapa harus bersepeda, kan gitu. Tapi bagi saya, kenapa harus bersepeda? Bisa jadi saya bersepeda supaya kalau difoto itu tampak kelihatan keren. Gitu. Terus nampak saya sudah melakukan hal-hal yang baik gitu. Terus katanya sehat gitu. Terus apalagi?
endingnya saya mau ikutan ambil peran. Endingnya saya pengen ikutan ambil peran terhadap katanya-katanya yang katanya baik tadi. Gitu. Intinya ikutanlah ambil peran mengubah dunia menjadi lebih baik. Yang udaranya bersih, langitnya biru. Terus bukan berarti kalau bersepeda itu nggak punya kendaraan pribadi bermotor loh di rumahnya. Tapi bersepeda adalah pilihan cara hidup. Itu kira-kira. Itu kalau Pilihan saya. cara hidup. Itu kalau Wih, saya. Itu kalau saya. filosofis banget. Itu dalam Iya. banget Pak, pilihan Hmm. cara hidup bersepeda. Jadi sebenarnya enggak bukan sebuah itu aja ya Pak ya. Kan kadang-kadang orang cuma angat-angat aja Pak, lagi musim naik sepeda Ya nggak apa-apa. ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa, mumpung lagi musim ya biar nggak malu. Kalau sendirian juga kan ngenes kelihatannya, Bung Dika. Betul juga Bung Hendro. Lanjut Pak, kita pengen lebih dalam lagi. Di masa pandemi ini kan banyak banget ya orang bersepeda ini berbondong-bondong. Bisa kasih nggak sih Pak, kenapa fenomena itu bisa terjadi? Mungkin karena sepeda jauh lebih mudah untuk dibeli. Kalau dari konteksnya pandemi ya, karena harusnya di literasi yang dibaca di konteks pandemi ini kita harus membatasi ruang gerak gitu. Satu-satunya supaya kita kena matahari harusnya jalan-jalan, kumpul keluar, tapi karena kita harus membatasi ruang gerak jadi kebanyakan di ruangan. Jadi apa yang harus dilakukan gitu? Ya ayolah, alih-alih dengan bersepeda itu kita bisa keluar, kita bisa ketemu udara yang segar gitu. Tapi nggak sesederhana bahwa asal keluar gitu. Jadi bersepeda salah satunya. Bisa jadi sih mungkin naik kuda atau apa, tapi kan kayaknya lebih susah gitu. Gitulah, Bung Tika. Wah, kita lihat di screen kayaknya nih lagi ada mau materi yang mau Bapak sharing ke kita nih. Boleh Pak? Kita dipaparin Pak biar kita semua bisa dapat insight-nya kenapa harus bersepeda. Oke, terima kasih. Ini kenapa bersepeda, kenapa harus bersepeda versinya saya, Hendro Subroto, atau HTS. Nyari Hendro Subroto itu kalau di Google keluarnya adalah penulis buku atau wartawan perang di zamannya. Gitu. Dan itu pasti banyak banget karya-karyanya. Saya memilih namanya, kalau mau nyari saya di Google, kalau mau ya, namanya Hendro Talenta. Itu mungkin ketemu. Oke, next. Oke, saya mulai alih-alih bersepeda itu adalah dengan bareng-bareng dengan teman-teman, bukan cuma saya. Waktu itu di Kota Bandung, tahun 2016, bikin program, bukan komunitas, tapi program tentang transportasi publik dan transportasi ramah lingkungan. Inisiatif kolaborasi lintas profesi. Jadi isinya adalah orang-orang yang kayak saya lah gitu. Maksudnya kayak saya itu mungkin punya waktu, bisa mikir, bisa desain sedikit, terus pengen menyumbangkan desainnya, terus pengen bikin tulisan yang kira-kira program yang kira-kira orang lain bisa ikutan bareng-bareng, ketemu juga ngobrol dengan teman-teman media, teman-teman pegiat lingkungan, pesepeda juga gitu. Terus punya kenalan sedikit banyak dengan ASN di kota tersebut, kita ngobrol bareng. Gitu. Kita ngobrol bareng, ayo kita bikin program namanya Ekotransport Indonesia, Ekotransport Bandung waktu itu. Sekarang jadi Ekotransport Indonesia. Nah, ini diinisiasi bareng. Bersepeda itu adalah salah satu dari mata program Ekotransport. Next coba. Oke, karena di Ekotransport itu kan yang paling mudah adalah jalan kaki, naik transportasi publik, bersepeda dan nebeng. Nah, bersepeda ini adalah salah satu dari mata program yang ingin digerakkan oleh teman-teman di Ekotransport gitu. Nah, lalu bersepeda itu saya punya sepeda, saya naik sepeda. Apakah itu dirasa cukup? Cukup kalau itu cuma sendirian dan kita mungkin tempatnya di komplek atau mungkin bisa jadi kita bersepeda sendirian di hutan. Tapi kalau konteksnya itu adalah di jalan raya, kalau itu konteksnya adalah di kota-kota, kita nggak bisa sesederhana saya punya naik sepeda aja. Ada beberapa hal yang perlu dan harus dicermati gitu. Karena jalannya itu milik publik, sepedanya milik pribadi. Gitu. Jadi kita mau nggak mau harus berbagi jalan. Berbagi jalan itu kamu sebelah sana, saya sebelah sini, enggak juga. Tergantung lah. Maksud saya
berbagi jalan itu lebih kepada kita memang pesepeda itu kalau sendirian kayaknya ngenes gitu. Ngenes, kenapa? Sendirian, kanan kirinya naik motor, naik mobil, kalau mereka ngambil jalan, si pesepeda yang sendirian ini tadi merasa terpepet ke sebelah kiri sampai turun dari jalan raya, harus ke jalan tanah, atau sampai harus naik ke trotoar, tapi semuanya serba terpaksa. Nah, gimana, halo apa kabar kalau seandainya pesepedanya nggak cuma satu, tapi ada 20, ada 30 bareng-bareng. Karena apa? Naik sepeda sendirian ternyata keren, tapi kalau lebih keren ternyata rame-rame. Nah, kalau dianya banyak kan sepedanya, apakah mereka juga mau berbagi jalan dengan yang lain? Oh, belum tentu. Sejatinya pesepeda itu bisa jadi juga predator yang sama, gitu. Ruas jalannya dihabisin separuhnya atau apapun. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman pesepeda, gitu. Mungkin ini hal yang basi, banyak teman-teman yang sudah melakukannya, ya nggak apa-apa. Toh kita juga banyak juga masih menemukan beberapa postingan-postingan pesepeda yang mencoba jadi salmon di jalan raya, lawan arus, dan segala macam. Terus apalagi, pesepeda itu sepedanya udah ramah lingkungan, itu clear. Gitu. Pesepedanya, apakah juga ikutan ramah lingkungan? Dimanapun kita mau pesepeda, pengguna kendaraan pribadi bermotor lah, atau siapapun kita, menurut saya masih punya potensi untuk meninggalkan sampah tercecer. Nah, sekalian aja sepedanya udah ramah lingkungan, pesepedanya mencoba taat lalu lintas, tertib lalu lintas, mengedepankan disiplin, berhenti di belakang garis, terus kalau lampu merah juga berhenti, gitu, nggak berhenti di zebra cross, sekalian juga pada saat start atau pada saat finish, nggak ninggalin puntung rokok, nggak ninggalin sampah kemasan, dan segala macam. Pengennya itu yang pengen dibangun. Gitu. Pengen dibangun. Sepedanya nggak ada masalah loh ya, sepedanya itu jelas pasti ramah lingkungan dan bisa diatur. Manusianya artinya pesepedanya yang perlu bersepakat bersama-sama. Oke, next. Screen. Ya. Nah, semua berawal dari saya itu kalau mau cerita ya, orang tua saya itu dari Tulungagung, bapak ibu dari Jogja, saya lahirnya di Lampung. Oke. Kakek nenek dari mana Pak? Hah? Kakek neneknya dari mana Pak? Kakek nenek dari Jawa Timur, Timur dan Jogja. Berarti Jawa Timur. Bapak fix. Ya. Bapak ini Betawi berarti Pak. Oke, iya. Saya adalah siapa di mana saya tinggal, akhirnya gitu. Betul. Oke. Mau Bapak lanjut Pak? Ya, Bapak dari Jawa Timur, ibu saya dari Jogja. Saya lahir di Lampung. Oke. Habis itu saya sekolah masih di Lampung, kuliah dan menikah saya di Jogja. Bagi yang pengen tahu nomor telepon saya dan segala macam, saya sudah menikah. Jadi udah sampai sini aja. Oke, saya sudah menikah. Terus saya pernah bekerja di Jakarta sebelumnya, lalu di Bangka Tengah. Oke, dari situ saya pernah berkarya di Bandung. Terus berkarya, terus sempat bekerja juga di Bandung, lalu saya ke Banyuwangi dan ke Lombok. Dan terakhir saya kembali pada cintaku yang sesungguhnya di Jakarta dan di hatimu. Kan gitu kira-kira. Oke, itu awalnya. Kenapa saya harus ceritain? Ketika saya merasa saya berkarya, saya ikutan sama teman-teman di Bandung itu ikut ambil bagian dalam konteksnya apapun yang kita lakukan, kita ternyata harus aware, kita harus bisa menjaga bumi tempat kita tinggal. Itu kayaknya kalimatnya utopis banget gitu. Tapi at least oke lah, ini keren gitu. Dan seperti apa sih gitu? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari apa yang kita bisa, dan paling sederhana, saya kecemplung ke teman-teman relawan yang kerjaannya mungutin sampah. Sampahnya siapa? Sampahnya kamu, sampah saya juga, sampahnya orang lain bisa jadi. Tapi kerjaannya mungutin sampah di ruang-ruang publik gitu. Oke. Dari 2014 sampai 2016, mulanya dari ada 5.600 sekian relawan yang mengutin sampah waktu itu, ternyata nggak beranak pinak dan nggak banyak gitu. Akhirnya makin lama makin sedikit. Dari situ saya ngerasa, wah ini kita harus cari teman lagi nih gitu. Teman-teman yang lain-lain bukannya males,
pindah ke tempat yang lain dan segala macam, tapi intinya udah nggak bisa serame-rame dulu. Oke. 2016 itu kita mulai bikin yang namanya budaya disiplin. Karena ternyata mengutin sampah saja tempatnya bersih, tapi kalau nggak dibarengi dengan aturan yang berlaku atau aturan yang ada, itu nggak bisa gitu. Jadi perlu nih ditegakkan semacam aturan yang menjadi kesepakatan sesederhana kita mau mengingatkan aja. Gitu. 2016 bikin bareng teman-teman juga itu yang namanya budaya disiplin. Itu diboikot karena ada biasalah ternyata di dalam satu kepengurusan ada yang suka dan nggak suka, terus akhirnya teman-teman memboikot dan segala macam. Sampai sekarang sih masih, tapi intinya itu ceritanya. Oke, 2016 juga seperti yang saya ceritakan di depan tadi, kita menginisiasi bareng-bareng itu ekotransport gitu. Sialnya ini nggak mudah teman-teman gitu. Kenapa? Ketika bikin ekotransport itu ada satu hal penting, bicara jalan kaki, bicara naik transportasi publik, bicara naik sepeda atau nebeng. Sialnya saya pada saat menginisiasi bareng-bareng sama kawan-kawan itu bikin ekotransport, saya belum bersepeda. Saya nggak punya sepeda. Naik angkot juga malesnya minta ampun. Terus jalan kaki, aduh kayaknya ya susah. Tapi seenggak-enggaknya program itu sempat berjalan. Tapi aslinya saya mengalami penderitaan karena saya dibully. Gitu. Dibulinya Om Hen bikin acara sepedaan atau bikin kampanye sepeda tapi nggak pernah sepedaan. Itu menyakitkan. Kalau mau ambil sepeda saya punya sepeda ontel dan segala macam, pakai aja tapi ambil ke rumah. Saya mikir, gila ini luar biasa, ini nggak mudah. Gitu. Sampailah ada satu itu salah satu programnya 290 sepeda dari Pertamina itu juga kawan-kawan dari Ekotransport mengupayakan gimana caranya supaya di Kota Bandung saat itu muncul lagi acara sepedaan rame-rame meskipun itu hanya sebentar, meskipun itu hanya sekedar mau ke kantor, mau ke sekolah dan segala macam. Terus ketika kendalanya kita nggak punya sepeda, sepedanya apakah kita punya waktu dan segala macam. Tapi ketika sebelum 290 sepeda dari Pertamina ini hadir, itu kenapa kita bikin programnya. Ternyata yang paling mudah untuk digerakkan di influen itu adalah pelajar. Nah, pelajar tentunya ngobrol juga sama teman-teman di Dinas Pendidikan, teman-teman Dinas Perhubungan, bahwa ketika mereka harus bersepeda, mereka punya jalurnya, juga diizinkan sama Bapak Ibu gurunya. Apakah ini jadi satu poin atau tidak? Oh bisa, asal tempatnya dekat. Atau misal, kalau sepedanya ada, nanti dibikinkan tuh semacam 2 kali dalam 1 minggu, mereka harus bersepeda. Sepedanya ditaruh di sekolah, bisa digunakan untuk seperti ekstrakurikuler kemanapun, atau boleh dibawa pulang dengan catatan rumahnya, dengan sekolah jalurnya itu bisa dimitigasi, tidak terjadi apa-apa. Maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu bahaya, nggak banyak nyebrang-nyebrangnya. Kira-kira itu. Oke, permasalahannya apa ketika sekolahnya mau? Sepedanya nggak ada. Padahal di Kota Bandung sekolah nggak cuma 1-2, tapi cukup banyak. Waktu itu bikin proposal, ngejar ke sana ke sini dan segala macam, dapatlah 290 sepeda. Itu di belakang-belakangnya. Banyak. Ya kurang banyak kalau dibanding jumlah keseluruhan pesepeda pelajar, tapi seenggak-enggaknya ini cukup untuk menginisiasi gitu. Sebentar Om. Jadi waktu itu sepedanya yang belum ada ya. Ini pernah kejadian di tempat lain. Sepedanya udah ada, terus pelajarnya udah ada, tapi sekolahnya yang belum ada. Ada juga. Gitu. Sepedanya ada, sekolahnya ada, yang mau sepedaan ada, tapi nggak ada yang memulai, nggak ada yang jadi teladan. Itu juga banyak, kan gitu kan? Gitu. Oke, next. Oke, itu selesai. Yang kenapa akhirnya, kenapa harus bersepeda, teman-teman pasti punya persepsi masing-masing atau punya alasan masing-masing. Tapi bagi saya, pas di 2016 itu saya punya teman namanya Kang Aki, dan dia usianya 60 tahun. Dulunya dia pelari, ada beberapa teman-teman yang pastinya sudah kenal. Terus dia juga akhirnya bersepeda. Dia ulang tahun di usia 60. Dia mau bikin sepedaan tour gitu. Kalau nggak salah dari Bandung ke Sumatera Utara, Brastagi, Danau Toba, atau dari Bandung mau ke Bali gitu.
waduh gitu. Dan kebetulan ngajakin saya gitu. Alasannya karena saya bisa bikin desain, bisa bikin sedikit banyak tulisan dan cukup banyak menginfluen dan seolah-olah inline dengan programnya yang namanya Ekotransport. Oke, baik, kita bikinkan, kita coba branding si Kang Aki ini dan dia berangkat. Cuman saya rubah rutenya. Saya tadi cerita kalau saya lahir di Lampung, kenapa nggak Bandung ke Lampung aja? Saya bilang gitu. Oh mau, nggak apa-apa. Kenapa harus ke Lampung? Bagus loh ke Lampung itu, saya bilang gitu. Kita bisa mampir di pantai-pantai A, pantai B, pantai C, saya bilang gitu sambil jalan. Intinya sih saya pengen pulang aja. Pengen pulang ke Lampung. Kita bikinin dong programnya. Dia sendirian naik sepeda, sepedanya itu yang roda 3, bukan sepedanya anak-anak, tapi sepeda yang trike ya, yang roda 2, yang 2 rodanya di depan, 1 roda di belakang, duduknya juga lebih rendah, jadi sambil tiduran. Itu ada, seru sih sepedanya gitu. Itu dipakai. Oke, berangkat. Karena kita di Kota Bandung waktu itu mendengung-dengungkan, menggaung-gaungkan yang namanya kolaborasi, ini nggak bisa sendiri dong. Saya ngobrol sama teman-teman di Dinas Perhubungan, ngobrol juga di teman-teman di Pusjatan waktu itu. Dinas Perhubungan bantuin kendaraan untuk mengawalnya sekaligus untuk medianya. Pusjatan sekalian kita ngukur jalan. Pusjatan itu pusat jalan dan jembatan gitu. Jadi ngukur jalan, fotoin jalan, difotoin kalau ada jalan berlubang langsung dilaporkan. Jadi enggak serta-merta bahwa bersepeda itu enggak sepedaan aja atau olahraga. Mengubah mindset ini enggak mudah awalnya. Karena saya pikir kalau bersepeda itu harus pakai jersey, bersepeda itu harus semuanya lengkap dan segala macam seperti olahraga. Kalau sempat punya waktu untuk olahraga, karena olahraga adalah kayak me time sendiri gitu kan. Nah ini ngubah antara bersepeda dengan seolah-olah olahraga atau hanya untuk olahraga menjadi bersepeda sebagai sarana transportasi publik ramah lingkungan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika ke Lampung itu, saya awalnya jadi produser, akhirnya saya ikutan bersepeda karena saya Kang Aki itu nggak naik sepeda sendirian, nggak bawa sepeda cuma satu, bawa sepeda cadangan, sepedanya road bike hybrid kayak gitu, yang sekarang saya pakai. Itu dibawa untuk cadangan. Kalau misalnya medannya nggak memungkinkan, dia pakai sepeda itu. Oke, saya pakailah sepedanya Kang Aki itu karena dia sepedanya kecil, pendek, dan saya ngawal di belakangnya. Itu kalinya saya bersepeda pertama kali dan saya dari Bandung ke Lampung itu naik sepeda pakai jeans, celana jeans, dan pakai kemeja, ya kadang-kadang pakai kaos. Tapi pastinya beda banget. Saya percaya diri pakai itu. Mungkin orang lain ngelihat ini sakit jiwa ini naik sepeda jauh-jauh yang gitunya. Ya udah. Itu pakai sendal atau pakai sepatu? Pakai sepatu, pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Pakai sepatu. Pakai helm nggak, Bung? Ya, pakai helm. Yang itu lengkap ya gitu. Karena ada beberapa aturan dan baiknya memang mengenakan helm. Aturannya sih nggak ada, tapi baiknya mengenakan helm. Meskipun dalam hati saya juga bertanya-tanya kenapa helm sepeda ada bolong-bolongnya ya kan gitu. Ya apapun lah waktu saya tanyain. Tapi intinya dari saya berpikir saya sebagai produser untuk membidani tournya Kang Aki merayakan ulang tahunnya ini, akhirnya saya bersepeda. Kuat nggak kuat waktu saya pikir udahlah karena ada 2 kendaraan, nanti kalau misalnya saya nggak kuat, saya mau loading aja. Gitu. Tapi kan ketika saya loading berarti semuanya harus loading. Sementara kalau Kang Akinya nggak loading berarti saya nggak loading dong, kan gitu ceritanya. Nah itu pertama kalinya. Nggak pernah nyangka saya nyampe juga ke Lampung. Ya naik turun, sepeda dituntun dan segala macam itu dilakukan. Wah kalau mau cerita itu kita pakai punya sesi sendiri dan mungkin bahkan Kang Akinya atau siapapun yang terlibat bisa ikutan ngobrol, jangan cuma saya. Itu terakhir. Oke, setelah itu apa gitu. Oke, setelah Ekotransport 400 km, ketagihanlah tahun berikutnya 2017 Ekotransport 500 km dari Bandung ke Solo. Ini asli. Saya akhirnya beli sepedanya yang saya pakai ke Lampung itu, saya beli, terus saya pakai sampai sekarang. Sepeda saya cuma satu-satunya ya cuma itu, kan gitu. Nah, jarang banget. Itu ceritanya gitu. Saya pengen ikutan Pak Tarwi yang kemarin ke Velodrome lah, tapi intinya minimal saya punya sepeda satu, pernah saya pakai ke Lampung dan pernah saya pakai ke Solo gitu. Itu ceritanya. Oke. Terus habis itu apa? Ternyata kalau naik sepeda terus difoto, yang ngambil fotonya benar, sudutnya benar itu ganteng. Itu menurut saya. Oke. Sayang dong, saya punya konten apalagi kalau saya nggak ikutan sepedaan dan sesekali terfoto. Kan gitu ceritanya. Oke, kalau saya aja merasa ganteng, gimana yang lain? Ya udah, bikinlah kampanye publik tuh. Akhirnya kampanye publik di Bandung itu kebetulan ada Senen
kampanye naik bis gratis untuk pelajar, Selasa tanpa rokok, Rabunya Rabu nyunda, Kemisnya pakai bahasa Inggris, Jumatnya Jumat bersepeda, kan gitu. Oke, ditegaskan aja bahwa Jumat bersepeda ini diturunkan breakdown-nya, ayo kita naik sepeda. Interpretasinya boleh masing-masing. Jumat pagi itu harinya pendek, bisa jadi terus naik sepeda atau berolahraga Jumat pagi itu seolah-olah umum. Banyak teman-teman dari diaspora, komunitas yang bersepeda. Mereka semua pakai jersey, mereka semua kompakan, rame-rame gitu, abring-abringan lah atau apa. Oke, kita bikin juga hal yang sama untuk menegaskan di Jumat bersepeda itu. Cuman karena kita nggak punya jersey juga, nggak punya mengkhususkan bahwa bersepeda itu seolah-olah olahraga, jadi seperti kampanye publik. Maka sepedaannya harus pakai kemeja. Kalau pas temanya sepakat besok pakai dasi, ya pakai dasi. Nuansanya apa? Kotak-kotak ya pakai kotak-kotak. Batik ya pakai batik. Nah, jadi pakai dress code ya Om ya, lucu banget. Pakai dress code gitu. Ini kan ada nih, boseh ke tempat kerja. Boseh itu kalau bahasa Sundanya katanya sepedaan. Bagi saya sih baik on the street, everybody happy, kan gitu, boseh itu ke tempat kerja, bersepeda ke tempat kerja. Ini ada dress code-nya, terus ada jamnya, tempat kumpulnya di mana, dan segala macam dress code. Kemeja nuansa batik, ya pakai apapun, yang penting batik. Kalau pakai dasi, yang kira-kira gitu. Ini semua nggak ada ceritanya kalau nggak ada yang ngambil foto. Jadi teman-teman yang senang fotografi dikumpulin. Kita punya rute dari A ke B. Gitu. Lewatnya mana ya? Oke, lewatnya itu bukan lewat rute yang pada umumnya, tapi kalau kita naik motor, naik mobil, atau kita jalan kaki atau naik sepeda, kebetulan ini bagus kalau kita difoto di sini. Ya udah, rute sepedanya itu ngikutin rute-rute yang kalau difoto bagus. Gitu aja kira-kira. Nah, si teman-teman fotografer tadi kan nggak cuma satu, ada 2, ada 4. Jadi penempatannya jelas. Kamu di sini ya. Namanya Widya, namanya Ari, namanya Samsul, namanya Budi, namanya siapa, satu tempat, dan itu jadinya rame. Gitu. Oke, ketika mereka bersepedaan di foto, kita sampai ke rumah, selesai di tempat finish, kita ngobrol-ngobrol, makan-makan, mengutin sampah dan segala macam, selesai, tempat finish juga, tempat start dan tempat finish sama, seperti itu, kita sepedaan, sampai ke rumah masing-masing, habis sepedaan, foto tadi itu udah kita terima dalam bentuk link. Wow, dilihatin, wah keren ya ternyata. Diposting lah rame-rame gitu. Nah, dilihat ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai helm, ada yang loh kok yang muncul fotonya pakai helm semua, loh kok yang muncul fotonya di link itu kok yang rapi, maksudnya ketika rapi barisnya 2-2 bukan yang awut-awutan gitu. Oh ternyata kita bersepakat teman-teman, udahlah sekalian kita mencoba untuk membuat batasan. Foto semua ada, yang parah-parah ada, yang baik-baik ada, yang dikeluarin yang baik-baik. Jadi kalau kamu pengen ke foto, ya kamu harus jadi teladan, kira-kira itu. Berhenti di belakang garis, itu banyak. Pesepeda kita berhenti, yang lainnya nggak berhenti. Berhentinya di tengah-tengah, kalau pas lampu merah itu juga banyak, dan fotonya ada. Tapi kalau diposting, mesti ngamuk mereka kan, gitu. Jadi intinya hal-hal itu yang dilakukan. Terus, sampai kapan melakukan ini? Kita tuh seperti punya kebiasaan. Ketika punya program atau punya sesuatu yang kita sepakati, minimal jalan adalah 3 bulan atau 12 minggu. Dari 12 minggu itu bertahan berapa lama orang-orang yang ada atau makin banyak, kira-kira itu. Dan template-nya sama. Ada e-posternya, ada temanya, ada dokumentasinya, bagus-bagus kalau ada yang bisa bikin rilis. Sebatas menceritakan, memberitakan. Mungkin sampai hari ini ada beberapa kawan-kawan yang sempat bikin buku tentang itu. Saya sempat dengar ada bersepeda itu baik, ada Dishub ruang kolabora inovasi yang kira-kira banyak lah tentang apa yang dilakukan terkait kampanye publiknya. Kebetulan itemnya terkait sepeda. Tapi di dalam bersepeda itu enggak cuma bersepedanya. Ada mau bawa tumbler, ada yang mau sesederhana mengutin sampah, mau nuntun sepedanya ketika dia harus menyeberang jalan di zebra cross, yang sampai segitunya, itu semuanya diambil, difoto. Gitu. Oke, next. Oke. Saya bilang tadi, ayolah sepedaan itu ketika kita bersepakat
rame-rame pun di perjalanan ada naik turunnya. Yang saya ingat untuk bikin dua-dua naik pesepeda itu di jalan raya bisa baris dua-dua mengular panjang itu perlu waktu 14 minggu. Wih, lama juga Pak. 14 minggu. Itu menjadi kebutuhan dan jadi kesadaran. Meskipun itu ada fotonya. Itu perlu waktu 14 minggu. Ternyata kenapa bisa begitu? Setiap Jumat yang kita lakukan dan kampanye publik dengan template tadi itu, orangnya kan ganti-ganti. Dan ternyata harus juga dimunculkan, itu juga lahir tuh yang namanya marsal-marsal baru gitu. Akhirnya bersepeda memang ada yang menempatkan diri, ambil peran, saya jadi fotografer, saya jadi mekanik, saya jadi marsal yang di tengah, Anda jadi road captain. Saya yang bikin e-posternya, nggak ikutan sepedaan. Ada juga. Saya yang bagian editing di belakang layar, ada juga. Jadi ini semuanya terlibat. Oke, bersepeda itu sendiri aja keren ketika itu disadari benar, semua orang itu, semuanya itu bisa jadi teladan ketika dia menyadari bahwa sebenarnya kita tuh bisa menginspirasi hal-hal yang baik. Gimana kalau banyakan? Itu kira-kira. Jadi pernah ada tagline, ajak teman biar nggak kesepian. Nah itu sepakatlah kita ya gitu. Artinya saya malu kalau udah sepedaan, teman-teman sepedaan, saya tuh nggak punya teman. Ya kamu ajak temanmu, ya udah nggak punya sepeda, ada bike share atau ada kasih tahu kalau kamu punya kendala gitu. Ya semuanya mungkin, ya nggak mungkin tuh makan kepala sendiri. Itulah kira-kira. Oke, jadi sepedanya bisa dipinjemin, sepedanya bisa ya apapun lah. Kita ikutan sepedaan rame-rame, itu menyenangkan. Oke, ketika sepedaan itu tentunya banyak sekali ketakutan-ketakutan. Bukannya naik sepeda itu ngeri ya, gitu. Dipepet angkot, dipepet motor, kendaraan, ya oke. Kalau kamu takut, kamu nggak akan pernah berani. Makanya pesepeda itu menegaskan diri, ayo kita juga turun, jangan kembangkan ketakutannya, tapi diwaspadai terkait ketakutan itu. Kita juga ya naik sepeda itu pada umumnya karena kita umumnya lewat sebelah kiri, maka sisi kirilah kita bersepeda. Pas kita mau belok kanan di persimpangan jalan, kalau kitanya berhentinya di kiri, tiba-tiba kita belok ke kanan, kita pasti akan berakhir dengan dimaki-maki. Nah, iya dong, sebelum kita belok kanan, kita harus pelan-pelan ke kanan. Itu kalau sendirian mungkin aman, berdua, bertiga. Nah ini kalau 20 orang, atau 60 orang sampai 100 orang bersepeda mengular, yang pertama lewat lolos, yang kedua kelompok keduanya kena lampu merah. Itu nunggunya gimana? Itu latihan. Terus ada banyak kan sebenarnya e-poster atau petunjuk-petunjuk secara grafis itu yang dimunculkan gitu ya. Kalau tanda-tanda bagi pesepeda atau ini yang harus kemampuan yang harus dimiliki oleh marsal. Kalau belok kanan, goyangkan tangan kanan. Belok kiri, goyangkan tangan kiri. Lurus, ya lurus. Berhenti, tangannya mengepal. Itu benar. Teorinya, prakteknya harus dilatih. Marsalnya udah bilang berhenti, ya sepedaan sambil ngobrol lewat-lewat aja. Belok kanan, ya nggak sederhana dia langsung belok gitu. Apa jadinya kalau kita tiba-tiba belok? Semua mobil, semua motor mesti ngepot-ngepot bos ngeremnya. Bung Dika gitu, gitu hanya gara-gara kita lewat. Dan gitu kan. Sepeda sendiri ya gitu. Artinya itu butuh ilmunya tuh. Ilmunya gampang. Kadang-kadang saya aja kalau lagi nyetir mobil ya Bung ya. Kadang-kadang suka kesel sama yang belum punya teknik sepeda itu, jadi kadang-kadang takut mencelakai diri gitu. Ya. Orang yang naik mobil, naik motor bilang pesepeda itu nyawanya 9 atau pesepeda itu selamat karena pengemudi mobil dan pengemudi motornya sabar, kira-kira gitu. Kalau enggak ketabrak. Demikian juga gitu, pesepeda ngelihat sih orang yang naik motor atau naik mobil juga sama gitu. Artinya marilah sebenarnya kita semua sejatinya adalah kita kadang-kadang kalau pas naik mobil kita lupa kalau kita juga pernah naik sepeda. Kita pas naik sepeda ya kan seperti itu. Nah, intinya semua teori udah ada depan mata, yang kurang adalah prakteknya, yang kurang adalah latihannya. Kita jauh lebih mudah untuk komen gitu. Untuk komen, untuk posting, untuk apapun hal-hal yang sesederhana bahwa nggak cocok aja sama kita saat itu. Padahal di balik itu ceritanya banyak sekali.
gitu. Oke, next. Apa yang menarik bagi bersepeda? Semuanya menarik. Sepedaan itu menarik. Yang paling menarik bagi saya adalah ketika bersepeda itu enggak sekedar mengayuh. Gitu. Teman-teman di Jakarta Night Ride itu pertama kali tagline-nya adalah ayo bersepeda nggak sekedar mengayuh tapi foto-foto, makan-makan gitu. Sambil nggak nyampah, sambil tertib latihan, tertib lalu lintas. Kira-kira itu. Tapi ya ini nggak mudah gitu. Tapi kalau dilihat kalau Kota Bandung bisa rapinya dua-dua di Jakarta Night Ride waktu dibikin pertama sekitar 300-an, lalu 200-an, itu 2 kali pertemuan kita udah bisa, artinya butuh waktu cuma 2 minggu atau 3 minggu, udah bisa rapi. Ini clear gitu. Disampaikan waktu itu udah bisa rapi dan saya ikutan lah sama teman-teman yang sebanyak itu. Oke, artinya yang paling menarik bagi bersepeda itu adalah ketika rame-rame kita mengedepankan beberapa budaya yang tadi saya sampaikan terkait nggak ninggalin sampah sampah dimanapun, apalagi sampah kemasan, terus mau tertib lalu lintas. Tagline umumnya adalah kenakan helm, helm itu dipakai kan gitu, bukan ditaruh di dengkul atau taruh di sepeda dibawa. Ya ada aja helmnya dibawa. Tapi memang saya itu yang rambutnya harus naik kayak gini kalau pakai helm rusak, Bung Dika. Tapi ya kita harus. Iya, pomade saya harus rajin, habis itu selesai harus kita rapi-rapin lagi gitu. Tapi itu penting gitu. Kita harus memulai, kita mau harus jadi contoh gitu seenggaknya. Ajak teman biar nggak kesepian, ini clear banget. Apapun caranya, ayolah ngajakin sepedaan dan segala macam itu penting. Kalau konteksnya sepeda malam harus pakai lampu. Pakai lampu biar ketahuan kamunya ada. Lah kalau enggak ya, kalau sepedaan enggak pakai lampu beneran atau reflektor atau apapun itu bahaya. Jadi kadang-kadang bisa jadi pengguna motor dan pengguna mobilnya yang tidak hati-hati bisa jadi sebaliknya. Kita yang enggak pernah berlatih asal naik sepeda seolah-olah benar, enggak gitu. Kita juga harus berlatih. Ada beberapa tools yang memang mandatori harus ada. Gitu. Nah ini bagi pesepeda teman-teman ekotransport itu kepengin banget, nggak peduli komunitas, nggak peduli personal, ayolah bawa tumbler, gitu, bawa tumbler. Jadi tumbler itu diisi air minum, bukan diisi kenangan, tapi diisi air minum untuk minum, kan gitu. Gunanya buat apa? Kalau itu kita bawa kemasan, gitu. Kalau itu kita bawa kemasan, pastinya dengan mudah ditaruh, disimpan dimanapun, nggak dibawa pulang nggak apa-apa. Kalau tumbler supaya menarik. Teman-teman gerakan pungut sampah itu pernah memberi nama tumblernya. Ada si A, ada si B, ada si C. Bisa jadi itu nama orang yang memberi, bisa jadi itu nama kenangan dengan siapapun. Kira-kira itu supaya dia nggak lupa. Gitu. Oke. Bersepeda itu bagi saya sekarang adalah jadi kebutuhan. Bisa jadi olahraga, bisa jadi kalau paling simpel sih udahlah mempertahankan nama kita ada di Google itu dengan bersepeda di foto. Gitulah kira-kira. Jadi bersepeda dengan fotografi itu menarik. Gitu. Oke, next. Ini beberapa dari ekstrak kawan-kawan yang sepedaan. Kalau ditanya gimana sih bisa sepedaan, bisa ngajakin rame-rame, gitu. Ya udah, bikin acaranya, sepakati minimal 15 orang dan angka 15 itu orang pesepeda itu nggak boleh berkurang satupun. Kalau nambah boleh. Kalau orangnya ganti boleh, tapi jumlahnya nggak boleh kurang. Berani nggak komitmen selama 10 minggu atau 12 minggu? Nggak berani, ya udah nggak jadi. Kalau mau jadi, saya bantuin. Nggak ada biaya, bikin 15 orang naik sepeda, orangnya boleh ganti, jumlahnya nggak boleh kurang. Oke. Nah, kalau itu udah jadi, saya bantu nih bikinin e-posternya. Ada yang bisa moto nggak? Nggak punya kamera yang bagus. Tapi ada yang bisa moto nggak? Ada. Dia senang sepedaan? Enggak. Ya itu paling bagus. Dia suruh naik motor aja. Gitu. Yang penting dia moto. Karena yang paling menyenangkan buat dia adalah moto dan ada orang yang difoto. Gitu. Oke. Tapi pesepeda sendiri boleh moto? Boleh, kalau dia mau. Tapi job desk dia bukan bersepeda loh ya, tapi moto loh ya. Ya, oke. Bikin rute yang bisa kalau di foto tuh bagus. Wah, rutenya agak yang di foto bagus. Jadi kalau malam harus lampunya terang.
Kalau siang yang itu menarik, tikungannya bagus dan segala macam. Itu aja dulu. Oke. Kalau di Jakarta contohnya apa, Bung? Kalau misalkan tempat yang rekomendasi lah. Rekomendasi kalau bagus di foto ya. Kalau mau bisa pakai drone, pakai drone. Kalau nggak dari jembatan-jembatan penyeberangan itu menarik di foto. Karena kelihatan kan luas gitu, terus sepedanya rapi gitu. Itu kelihatan berbarengan dengan kendaraan yang lain, pesepeda itu rapi. Gitu. Kalau belum ada jalurnya, kalau sekarang udah dibikinin lajurnya, mau nggak mau kan harus rapi itu di situ. Gitu. Betul, betul. Oke. Syaratnya 15 pesepeda ya. Sepedanya bebas. Boleh campur atau ada? Justru yang kita lihat adalah sepedanya, bukan jenisnya. Pesepeda apapun dong. Nah, kalau sudah merujuk pada jenis, biasanya mereka masuknya ke komunitas kan, yang pakai nama. Dan itu bisa lebih rapi lagi, mereka jauh lebih ketat aturannya. Gitu. Harus pakai jersey-nya, harus pakai apa, dan semuanya pasti seragam. Nah, kalau kita itu semua baik, kita cuma ngajakin, saya bukan orang komunitas dan tidak anti komunitas. Ketika masuk ke dalam komunitas belum tentu saya bisa ikutan taat, tapi seenggaknya mewadahi teman-teman atau orang-orang yang baru pertama kali pengen sepedaan, kan nggak mesti harus bikin touring kayak saya, ikutan aja, ini gampang. Gitu. Pakai kemeja apapun, gitu. Saya pernah lebih memalukan dari pesepeda baru manapun, karena sepedaan dari Bandung ke Lampung, Bandung ke Solo itu pakai jeans, pakai celana jeans. Itu semua foto-foto saya pakai celana jeans gitu. Dan ya kalau sekarang lihat gila ya waktu itu ya, apa nggak lecet semua ya? Ya saya nggak usah cerita ya, malu kali ya kan gitu. Tapi intinya pakai itu gitu. Oke. Terus ketika ada fotografer, ada yang siap jadi marshal. Ya sesederhana memang rute itu mempengaruhi dari kenyamanan orang bersepeda kalau sepedaannya baru. Tapi kalau memang udah profesional, biasanya yang ditentukan adalah jaraknya. Ayo 75 kilo, 80 kilo, dan gitu. Kesini. Gitu. Itu udah paham mereka karena profesional semua. Bagi kita yang baru, intinya kenapa sih kok kita harus bersepeda? Kenapa sih kita harus ngajakin orang bersepeda? Kebayang bos, semua orang ketika dia memilih bersepeda, padahal dia punya kendaraan pribadi bermotor di tempatnya masing-masing, apa yang terjadi? Di masa PSBB di Jakarta, ketahuan langitnya biru, kan gitu. Udaranya cenderung jadi lebih bersih. Gitu. Artinya banyak kendaraan-kendaraan yang nggak keluar, tapi diganti dengan bersepeda. Silahkan dibantah, silahkan dikomentari, tapi menurut saya ini adalah satu upaya yang menyenangkan dengan konteks pandemi. Oke, kalau memungkinkan di area finish ada makanan. Ya, kalau itu di kuburan juga nggak asik kan, Bung? Gitu. Tapi paling menyenangkan ya ada tempat makan atau memang ada yang menyiapkan tempat makannya. Prototipe yang cukup menyenangkan bagi saya pribadi adalah ketika Jakarta Night Ride. Itu finishnya selalu di velodrome. Startnya boleh dari manapun, tapi finishnya harus di velodrome. Kenapa harus velodrome? Namanya aja velodrome, tempatnya sepedaan di dalam. Di luar kebetulan diperkaya, velodrome cukup kaya raya menurut saya, punya ruang publik yang luas kan gitu. Ada tamannya, ada lampunya, semuanya lah. Ayo kita ramaikan di situ, itu jadi rumah kita bersama. Kalau finish di Jakarta Night Ride itu, ini nggak harus seperti ini, tapi ini cukup ideal. Ada musiknya, ada food truck-nya, gitu. Ada atraksinya macam-macam, ada talk show-nya. Ya, sebatas teman-teman pengen kangen-kangenan dengan sepedanya sendiri di jalan raya ngaspal, sampai dia mau janjian dengan siapapun, ketemunya di velodrome. Kira-kira itu. Itu salah satu template. Itu dipraktekkan dimulai dari Jakarta. Next. Oke. Tanpa sadar yang dilakukan oleh kawan-kawan siapapun itu dengan kampanye bersepeda. Awalnya memang hanya kumpul-kumpul sepedaan, mengawali belum tentu mereka adalah komunitas, belum tentu mereka memang pesepeda profesional, tapi cukup kompak ketika dia berkomitmen, ayo kita sepedaan bareng. Ternyata itu memunculkan banyak keberanian-keberanian di kota kabupaten, 514 kota kabupaten se-Indonesia, yang baru kelihatan mungkin sekian ini, tapi kalau mau di googling saya yakin pasti ada. Ini cepat aja, saya cuma nunjukin, nggak perlu sebutin satu-satu nama kotanya, ada Metro, ada Cilegon, ada Makassar, terus next, oke. Terus
coba diperhatikan aja gitu, apa yang sama di sana. Pesannya apa? Dari mulai tempat startnya, terus mulai pesan-pesannya, ngajakin sepedaan, ngajak temen pakai helm, yang paling keren ketika dia bilang, ayo bawa tumbler. Gitu. Artinya, sesederhana kita menetapkan bahwa menyepakati pesepeda itu juga manusia, sepedanya ramah lingkungan, tapi potensi meninggalkan sampah tercecer atau sampah kemasan itu juga luar biasa. Jadi ini perlu dibangun pelan-pelan dari sekarang gitu. Oke, next. Ada banyak ya, jadi tadi ada 21 kota yang bisa disampaikan, karena kalau kebanyakan ada 514 juga kebangetan, kita nggak perlu pamer-pameran itu, tapi sama-sama bisa dilihat. Nggak memungkiri bahwa saya pun terinspirasi oleh kota-kota lain, saya pun terinspirasi oleh kawan-kawan yang lebih dulu memulai, sebut aja Bike to Walk misalnya, dia mulai dari tahun 2012 sampai sekarang konsisten, makin populer juga gitu, dan di dalamnya selalu ada edukasi, bahkan sampai sekarang ada juga advokasinya gitu, teman-teman itu. Terus, wah ini saya terima kasih buat yang ngambil foto gitu, karena ini foto yang mahal menurut saya. Saya foto kebetulan sama teman-teman di Jakarta Night Ride, waktu itu menginisiasi Indonesia Bersepeda. Indonesia Bersepeda itu salah satu cita-cita terkait bahwa kalau semua kota kabupaten melakukan kompak sepedaan dan mengusung nilai-nilai terkait nggak nyampah, tertib lalu lintas, mau berbagi jalan, terus apapun yang baik-baik, ini keren. Mari kita bikin indah spiritnya dari kota-kota menjadi satu Indonesia. Gitu. Ini dimulai kebetulan di Jakarta, persis tanggal 31 Agustus tahun 2019, harusnya tahun ini ada. Kalau belum bisa, kayaknya kita perlu bikin, tapi yang virtual. Ditunggu aja. Saya yakin akan lahir juga dari velodrome. Mudah-mudahan banyak yang support. Oke. Eko Transport juga punya program, salah satunya sepeda untuk teman. Apa sih sepeda untuk teman? Gitu. Kepikiran aja. Seperti kita punya kemeja, seperti kita punya baju, yang setiap tahun bukannya berkurang, tapi bisa jadi bertambah. Karena ketika kita belanja baju baru, baju yang lama nggak hilang. Kan gitu. Udah numpukin. Demikian juga sepeda. Ada loh sepeda-sepeda kita yang lama-lama, bahkan udah rusak, berkarat, atau cuma numpuk di gudang. Kecuali memang niat mau mengkoleksi ya. Gitu. Udah niat mau mengkoleksi. Jadi, sepeda-sepeda yang nggak terpakai, cobalah sumbangin, gitu. Sumbangkan. Tentunya misalnya rusak atau apapun silahkan nanti diperbaiki gitu. Itu nanti dihibahkan kepada teman. Saya pikir itu. Oke, next. Eko Transport juga menggalang fundraising kekinian dengan bikin-bikin kaos kampanye publik. Ada emblemnya, makasih udah donasi untuk udara bersih dan berbagi bahagia. Ini bisa bisa untuk membantu bagi keberlangsungan program. Next. Udah gitu aja. IG-nya di ekotransport.id. Ini nomor teleponnya, silakan diklik baru ketahuan namanya. Saya pikir itu. Terima kasih Bung Dika buat waktunya berbagi. Bagi ada yang pengen sharing-sharing, silakan. Luar biasa Bung Hendro, pengalamannya detail banget ya, sampai jadi istilahnya Bung Hendro ini bukan instan sebagai insan pesepeda Indonesia, tapi kayaknya sudah terbentuk sudah lama, dan ini kayaknya wataknya udah melekat banget nih. Ini keren banget. Teman-teman, kita punya ada hadiah yang akan kita sharing. Hari ini kita akan bagikan 3 hadiah merchandise dari Jakpro. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan, ini ada pertanyaan. Yang bisa jawab boleh angkat raise hand ya. Saya mau kasih kuis dulu nih yang pertama. Kuisnya yang pertama adalah bagaimanakah sign it ya, cara bagi para pesepeda kalau mau belok kiri, belok kanan, mau berhenti atau mau lanjut. Boleh yang berani jawab angkat tangan. Tadi Bung Hendro sudah sedikit menggambarkan pada saat kalau mau belok harus gimana, belok kiri, belok kanan, berhenti. Ada yang bisa menjawab?
Bagaimana caranya? Boleh raise hand, silakan. Ini cuma sepihak, saya juga yang ngomong. Kayaknya saya nyesel deh kepanjangan ceritanya. Harusnya dua frame baru kita ngobrol kali. Kayak gitu kali ya. Waktunya ditambah lah. Kasihan. Oke, saya langsung pilih aja. Ini yang saya kasih kesempatan. Wah, ada Pak Gilang Wibisono. Silakan. Boleh dijawab Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat malam Om Hendro, Om Dika. Selamat malam. Jadi kalau sepengetahuan saya sebagai pesepeda pencari soto, kalau kita mau belok kanan itu pasti tangan kita harus turun 45 derajat lah ke kanan atau 90 derajat disesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Kalau untuk ke kiri juga hal yang sama, memberikan sign ke kiri. Kalau untuk berhenti, mungkin dalam rombongan kita bisa mengepalkan tangan ke atas, atau jika ada mungkin lubang atau obstacle, kita bisa tunjuk dengan jari lah ke arah lubang atau ada jalan yang tidak baik sih. Ya. Kurang lebih kondisi itu sih yang saya tahu. Terima kasih Om Hendro, Om Dika. Selamat malam. Iya. Terima kasih Bung Gilang. Luar biasa. Bung Gilang Wibisono, jawabannya benar. Silakan Bung Gilang dari admin boleh, dari host boleh japri ke Bung Gilang untuk nomor handphonenya karena nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan berikutnya, pertanyaan berikutnya, ada sebuah tempat yang tadi dikatakan sebagai rumahnya para pesepeda. Tempat itu bagus, keren, dan ini tempat berkumpulnya nih setelah hari Jumat malam misalkan. Para pesepeda itu melakukan night ride dan finishnya di sebuah tempat yang keren yang banyak aktivitasnya. Ada musik, ada talk show, ada food truck, dan juga ada lampu-lampu hias. Tempat itu di manakah? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih kesempatan. Ini ada dari Astrindo My Squad, Mas Angga, silakan. Boleh raise hand mungkin yang lain yang bisa jawab, di manakah itu? Oh, silakan, ada yang raise hand, namanya Ila. Ila boleh menyalain kameranya, boleh? Oh, kamera. Iya. Wait. 5, iya. Di velodrome. Saya sekali jawabannya kurang lengkap. Ada yang bisa lebih lengkap lagi? Nama lengkapnya? Jakarta International Velodrome. Oke, betul sekali. Selamat buat Mbak Ila mendapatkan hadiah merchandise menarik dari Jakpro. Dan hadiah tidak dipotong pajak. Hadiahnya betul. Mbak Ila sudah berapa lama sebagai pesepeda? Aduh, saya nggak pernah naik sepeda. Saya pengen sepedaan, nggak punya sepeda. Kayak nanti mau pakai di Bundaran HI yang pakai itu aplikasi. Ya, betul. Iya. Oke, Mbak Ila, selamat pada Mbak Ila yang sudah memenangkan. Terima kasih. Satu lagi, pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana standar berkendara bersepeda yang baik dan benar? Perlengkapannya harus apa aja? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Oh, ini ada yang jawab dari Astrindo My Squad. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Halo, dengan saya Angga. Halo Mas Dika. Halo Om Hendro. Angga. Boleh nyalain kamera Mas Angga? Lagi berhenti nih, lagi nyetir. Soalnya topiknya keren nih. Gimana Mas Angga? Ya, bersepeda yang bagus itu menggunakan helm. Kalau zaman sekarang ya pakai masker, terus juga kondisi sepeda yang bagus kita cek setiap sebelum berangkat.
menggunakan sarung tangan, kalau nggak mau hitam pakai manset, dan lebih pakai sepatu. Ya. Oke. Bagaimana Om Hendro? Benar nggak Om Hendro? Oh benar, yang penting punya sepeda juga, itu aja. Ya, oh iya benar, punya sepeda. Siap. Oke, terima kasih Mas Angga. Sama-sama. Oke, mungkin ada satu orang di sini yang mau sharing yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah sebagai masyarakat pesepeda yang mungkin kalau pergi ke kantor naik sepeda. Ada yang mau sharing? Boleh 1 menit untuk sharing bersama kita? Atau di sini mungkin ada dari anak-anak komunitas atau dari masyarakat pengamat sepeda. Sampai ada namanya pengamat sepeda. Ini ada yang rese nih. Oh, masih yang tadi. Kayaknya belum di lower hand. Om Hendro, kalau boleh tahu ya tadi kalau Om Hendro bilangnya ada namanya JNR. Sebenarnya JNR itu apa sih Om Hendro kalau boleh tahu? Itu tuh apakah kita bisa gabung juga ikutan sepedahan bersama JNR dan gimana caranya Om Hendro? Oke, sama. JNR itu hampir sama dengan Ekotransport. Jadi Ekotransport bikin program, Ekotransport adalah program gitu atau gerakan. JNR pun demikian. Jadi JNR itu kesingkatan dari Jakarta Night Ride gitu. Jadi menyiapkan portalnya ketika harus finish. Kenapa harus finishnya di velodrome? Itu tadi kita meyakini punya ruang publiknya, tempatnya juga luas, mudah dikoordinasi ketika di dalam. Kalau ada apa-apa kita juga cepat antisipasinya. Dibikinlah programnya. Ayo yang teman-teman di Jakarta bisa finish. Biasanya finishnya juga tetap ada di Patung Kuda gitu jam 19 malam atau jam 7 malam. Nanti lewat rute-rute yang kepenginnya kita lewati tadi dengan memperhatikan kaidah fotografi, terus finishnya di velodrome. Jadi siapapun dengan apapun sepedamu, apapun mereknya, terus siapapun kamu, ayo ikutan aja. Ini yang penting bukan finishnya di velodrome, tapi proses dari start sampai ke finishnya itu berjalan di jalan raya, berbarengan, berbagi jalan, mau diarahkan sama marshal, itu yang mahal. Karena ketika sepedaan lebih dari 1 orang atau 2 orang, 3 orang, dan ini jumlahnya banyak, pernah rekornya itu sempat berapa? 500 atau 1.500 pas Jakarta Night Ride yang ke-40 kalau nggak salah, yang bareng ada Pak Anies gitu. Wow, gitu. Jadi pernah juga finish startnya dari 5 titik gitu. Ada dari Kota Tua, ada dari mana tuh Kebun Binatang Ragunan, ada dari Patung Kuda, ketemu di 1 titik jalan. Itu gimana bisa rapi gitu. Itu kan yang paling penting ketika bersepeda di jalan, bukan pameran sepeda waktu di finish, bukan itu. Gitu. Jadi semua orang ini terbuka untuk orang pesepeda baru atau yang udah lama untuk ikutan. Gitu Bung Dika. Ini pastinya setelah PSBB dong, kalau udah boleh ya. Kalau sekarang mungkin ya, masih break dulu ya, kita masih break dulu. Masih break dulu. Oke Om Hendro, 1 pertanyaan ini yang ada di kolom chat, tolong dijawab dengan singkat. Selamat malam Om Hen. Seperti yang kita ketahui bahwa bersepeda ini sudah menjadi tren baru dan kita pun tidak ada yang tahu apakah tren ini akan terus berlanjut atau cepat atau lambat akan ditinggalkan. Dan saya sendiri termasuk orang yang ikut-ikutan tren bersepeda. Setelah saya jalanin, banyak banget manfaat yang dirasakan semenjak sepedaan. Pertanyaannya, bagaimana sih tips untuk menjaga semangat tetap bersepeda meskipun tren bersepeda sudah ditinggalkan? Apa Om? Yang paling sakit itu kan ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Enggak. Gini, kalau saya, apapun latar belakangnya atau apapun motivasinya ketika kita bersepeda bisa jadi karena tren, ikut-ikutan, apapun lah menurut saya. Ayo temukan di mana memang kamu merasa nyaman bersepeda. Gitu. Itu yang pertama. Ketika ketemu benefitnya kamu bersepeda, ya maka itu akan jadi kebutuhan. Either itu cuma seminggu sekali. Kamu harus bersepeda tapi itu konsisten. Nah, yang paling kepingin kita itu adalah ini membangun masyarakat bersepeda gitu. Nah, yang paling penting enggak cuma seminggu sekali, enggak pada saat waktu luang, enggak hanya saat kita mendeklar saya mau olahraga sepedaan, bukan. Sepedaan itu jadi kebutuhan ke tempat kerja, ke warung, kemanapun. Jaraknya terukur aja naik sepeda dan kita perlu bersepeda. Kalau saya ditanya gimana caranya mempertahankan, jangan pernah sendiri sepedaannya. Karena sendiri itu susah, apalagi munculkan motivasi gitu. Sepedanya rame-rame, janjian kalau bisa. Terus itu tadi,
gimana caranya ada yang mau fotoin, gitu. Itu menyenangkan. Biar Itu semangat menyenangkan. ya. Biar semangat. Iya, itu sebenarnya kalau zaman sekarang ini yang paling penting adalah hasilnya untuk netizen tuh wow, keren gitu. Bung Hendro, maaf satu lagi nih, bagaimana kiat-kiatnya membagi waktu untuk bersepeda dengan waktu kantor dan waktu untuk keluarga? Atur nuhun dari Mas Angga. Ya, keluarganya diajak sepedaan. Jadi kamu sepedaan berikut sama keluarga. Kalau ke kantor, kalau ke kantor tentunya pilih aja lah waktu-waktu yang paling memungkinkan. Ada jam-jam atau mungkin dalam waktu 1 minggu di kantor itu kita bisa tahu loadnya nggak berat. Jadi ketika harus sepedaan ke kantor itu kan yang dibutuhkan sebenarnya tepat waktu. Kalau gara-gara bersepeda jadi telat, terus emang dikira kantornya akan jadi baik-baik, enggak juga gitu. Karena dibutuhkan ke kantor itu adalah untuk kerja. Sepeda itu sarana untuk menuju ke kantor, berangkat lebih pagi atau apapun. Tapi menurut saya ini adalah pilihan kita dari sekian banyak pilihan yang ada. Ketika kamu merasa ini penting, samalah waktu kita masih pacaran, hujan-hujan, padahal kita harus ngapel, itu dikerjain. Kan gitu. Gimana Tuhan, gimana caranya? Saya harus ngapel, tapi ini lagi hujan kan nggak mungkin dipertanyakan. Kita pasti ketemu caranya. Ketika kita perlu, kita ke kantor harus naik sepeda, atau kita ke kantor kalau kita mau sepedaan terus keluarganya merasa ditinggalkan. Enggak lah, gimana? Itu bisa aja diatur. Gitu menurut saya. Siap, luar biasa sharingnya Bung Hendro. Dan semoga kita tentunya bisa menjadi masyarakat pesepeda disiplin dan berbudaya yang baik. Dan pemirsa, demikianlah Velo Apa Kabar pada episode kali ini. Acara ini dipersembahkan oleh Jakarta International Velodrome, rumahnya masyarakat para pesepeda. Sebuah ruang publik yang sangat nyaman untuk berolahraga bersama keluarga. Dan Jakarta International Velodrome juga meraih predikat velodrome terbaik se-Asia. Dan meninjau dari fasilitas pendukung yang ada, venue ini dapat digunakan juga loh untuk berbagai event Anda, baik indoor maupun outdoor. Banyak aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di lokasi ini, seperti jogging, basket, bersepeda, dan sebagainya. Pokoknya lengkap banget di sini. Tapi selama PSBB, sementara tutup dulu ya. Nanti kalau udah PSBB, silakan datang ke sini. Dan biar nggak ketinggalan, jangan lupa tolong di-follow sekarang. Follow Instagram kita @Jakarta International Velodrome karena nanti akan ada banyak informasi-informasi update terkini di sana. Dan terima kasih kepada Bung Hendro, narasumber spesial kita malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Velo Apa Kabar dan terima kasih kepada PT Jakarta Propertindo Perseroda. Saya Raswandi Kasutman, manajer SBU Velodrome, selaku pembawa acara. Dan seluruh segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Stay safe, stay healthy, dan tetap berolahraga dengan standar protokol new normal. Sampai jumpa minggu depan. Salam olahraga. Bersepeda itu hobinya kita-kita, bersaudara itu caranya kita-kita. Dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Olahraga itu budaya kita-kita.